semua. Perkenalkan, nama saya Jera Aji SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Ploting 2 Guru Tertentu tahun 2024-2025 pada LPTK Muhammadiyah Mataram. NIM 20240110946156. Mengajar kelas 4 pada instansi SD Impres Umamapu, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Wangapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini saya akan melaksanakan praktek mengajar sebagai tugas uji kinerja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Salah satu siswa mendidik kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita. Berdoa mulai. Ya Tuhan, terima kasih atas penjagaan Tuhan dari malam hingga pada pagi ini. Kami boleh menikmati hari yang baru. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan mulai belajar dan memberikan kami apapun di kebijaksanaan. Kebijaksanaan Tuhan agar kami selalu sehat dan kuat untuk menjalankan. Berdoa hati kami Tuhan agar kami tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat. Ampuni salah dan dosa kami, jaga juga ibu-ibu yang akan mendidik kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Neca. Anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Terima kasih anak-anak. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita menyanyikan satu lagu wajib, yaitu Garuda Pancasila. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Nyanyi semua ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila rasa negara, rakyat
bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran berikut, kita speaking. Anak-anak diminta untuk tepuk semangat. Anak-anak silakan duduk. Nah, coba anak-anak, di sini ibu guru menayangkan poin-poin ya. Coba anak-anak perhatikan di depan. Di sini ada bagian-bagian tumbuhan. Coba anak-anak kita perhatikan di depan. Ini ada bagian-bagian tumbuhan. Nah, di sini ada Akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. ya, ini bagian-bagian Tumbuhan. Nah, ini bagian-bagian tumbuhan. Nah, ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, buah dan biji. Nah, ini apa anak-anak? Akar. Akar. Nah, ini akar ini, anak-anak biasa ketemukan di mana? Dalam tanah. Di mana? Dalam tanah. Tanah. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini yang dinamakan Akar. akar ya. Ini yang dinamakan akar ya. Nah, akar ini mempunyai fungsi ya. Akar ini mempunyai fungsi. Nah, anak-anak bilang tadi akar ini biasa diketemukan di dalam Tanah. Nah, akar ini mempunyai fungsi ya. Punya fungsi. Yang pertama, fungsi akar yang pertama, Menunjang berdirinya tumbuhan. nah, menunjang berdirinya tumbuhan. Tumbuhan. Yang kedua, fungsi akar yang kedua, Menyerap air dan mineral dari dalam tanah. nah, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, Menyimpan cadangan makanan. menyimpan cadangan makanan. Keempat, Bernapas. bernapas ya. Nah, ini fungsi dari akar ya, fungsi dari akar. Fungsi dari akar. Nah, itu yang pertama, menunjang berdirinya tumbuhan, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Yang keempat, bernapas. Nah, coba anak-anak perhatikan di depan sini. Nah, ini yang dinamakan Batang. ya. Batang. Nah, ini yang dinamakan batang. Ya, dinamakan batang. Yang ini kan? Yang ini. Ini yang dinamakan Batang. Ini yang dinamakan batang. Nah, coba anak-anak perhatikan di depan. Nah, batang ini berfungsi Air dan mineral dari akar ke daun dan tunas. Pada batang tumbuh lekat setengah cabang dan ranting. Daun berbuah dengan buah pita dan macam-macam buatan seperti fungsi batang ini berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun dan tunas.
air, dan garam-garam mineral. Dari akar, nah dari akar ke daun, ya, dari akar ke daun dan tunas, ya. Pada batang tumbuh tunas-tunas cabang, ya, tunas ini yang cabang ini, cabang. Daun bunga dan buah di cabang dan ranting batang tersebut. Berikut. Nah, ini yang dinamakan daun. Nah, ini yang dinamakan daun. Ya, ini yang dinamakan daun. Ya, daun ini berwarna hijau. Nah, ini daun berwarna hijau. Ini daun. Daun. Ini daun berwarna hijau. Daun berwarna hijau. Nah, daun tumbuh umumnya berwarna hijau. Karena nah, daun tumbuh umumnya berwarna hijau. Karena di dalamnya terdapat apa? Nah, karena di dalamnya terdapat zat hijau, daun atau klorofil. Zat warna hijau daun ini yang menyebabkan daun dapat mengabsorpsi energi cahaya dan menghasilkan gula dalam proses fotosintesis. Proses fotosintesis. Nah, jadi tumbuhan yang mengandung zat hijau daun dapat membuat makanan sendiri. Nah, jadi tumbuhan yang mengandung zat hijau daun dapat membuat makanan sendiri. Makanan sendiri. Nah, kita perhatikan, anak-anak perhatikan. Nah, ini yang dinamakan bunga. Apa? Bunga. Ini yang dinamakan bunga. Nah, bunga yang lengkap terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama apa, anak-anak? Mawar. Kedua? Nah, ini bunga yang lengkap, ya, yang terdiri dari mahkota, dasar bunga, kelopak, mata biji, tangkai bunga, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai bunga. Nah, bunga yang lengkap ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu tangkai bunga, kelopak, mahkota, putih, dan benang sari. Nah, dari masing-masing bagian ini mempunyai fungsi masing-masing. Ya, yang pertama, tangkai bunga merupakan ya. Nah, tangkai bunga merupakan penghubung batang dengan bunga. Nah, tangkai bunga
di dalam buah ini terdapat biji. Coba perhatikan anak-anak. Ibu guru belah. Mangga. Nah, perhatikan anak-anak. Ini di dalam buah ini terdapat biji. Ini dinamakan biji. Jadi, biji ini merupakan bakal tumbuh baru. Biji ini bakal tumbuh baru. Ya. Nah, ini buah ya. Nah, buah ini merupakan salah satu sumber air untuk tumbuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, buah ini merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Anak-anak, ibu guru mau bertanya. Tadi ibu guru sudah jelaskan. Dan anak-anak juga sudah melihat ya tayangan di ya. Nah, sekarang ibu guru mau tanya. Sampai di sini sudah ada yang mengerti? Sudah? Sampai di sini sudah yang mengerti? Kalau ada yang belum mengerti, ibu guru menjelaskan ulang, ya.
Silakan anak-anak kerja. Nah, nanti anak-anak setelah sebentar kerja di diskusi kelompok, nanti salah satu anak dari kelompok masing-masing maju untuk mempresentasikan ya di depan. Sebentar kalau setelah kamu kerja.
Sudah semua? Sudah? Ayo semua anak-anak berdiri. Kita speaking dulu. Speaking. Berdiri. Sekarang kita speaking. Sudah semua? Tepuk kelima. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, sekarang salah satu siswa maju mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ibu minta dari kelompok 1. Silakan. Ayo, kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1.
berdirinya tumbuhan. Yang kedua ada batang. Batang berfungsi mengangkat air dan garam-garam mineral dari akar ke daun dan tunas. Yang ketiga ada buah. Buah biji yang merupakan bakal sumber baru. Ketiga ada daun. Daun berfungsi memasak makanan sendiri melalui fotosintesis dan alat pernapasan dan tempat terjadinya proses penguatan. Yang ketiga ada bunga. Bunga berfungsi sebagai perhiasan tubuh tumbuhan dan tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuh-tumbuhan. Pada kelompok satu sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nah, bagaimana dengan kelompok yang lain? Ada tanggapan? Tidak. Ya? Ada tanggapan? Tidak. Berarti sudah mengerti semua? Sudah? Mengenai bagian-bagian tumbuhan tadi ya? Sudah? Tidak ada tanggapan? Ayo. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih kelompok satu. Yang berikut kelompok dua. Terima kasih diucapkan kepada kelompok dua. Ayo kita tepuk tangan semua. Bagaimana? Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Tidak. Terima kasih kelompok dua sudah mempresentasikan. Pada kelompok tiga. Kelompok tiga. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menginformasikan di tumbuhan ada beberapa bagian akar, batang, daun, buah. Fungsi akar adalah menyerap air dan mineral dari dalam tanah dan disalurkan ke batang. Buah adalah batang menyalurkan mineral dari akar ke daun dan buah. Daun merupakan sebagai tempat menaruh makanan, alat pernapasan dan tempat terjadinya proses penguatan. Ketiga, bunga. Bunga sebagai perhiasan tumbuh-tumbuhan dan tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan. Dua, buah melindungi biji yang merupakan Terima kasih dari kelompok tiga. Bagaimana dari kelompok lain? Ada tanggapan? Tidak. Sudah dari kelompok empat. sebagai gudang berdirinya tumbuhan dan menyimpan dalam makanan. Dua, batang. Batang adalah menyerap air dan mineral dari akar ke daun. Lima, sebagai ikan empat, daun. Sebagai tempat pembuatan makanan, alat pernapasan, dan tempat terjadinya proses penguatan. Lima, buah. Sebagai makanan,
Presentasikan hasil diskusi kalian. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ini mempresentasikan hasil kerja kami dan pembagian tumbuh-tumbuhan. 1. Akar. Akar berfungsi menunjang berdirinya tumbuhan. 2. Batang. Batang berfungsi mengangkat air dan barang-barang mineral dari akar ke daun dan bertunas. 3. Daun. Daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan, alat pernapasan, dan tempat terjadinya proses perawatan. 4. Bunga. Bunga berfungsi sebagai penghiasan tumbuh-tumbuhan dan tempat berlangsungnya perkembangan biakan tumbuhan. 5. Buah. Buah berfungsi melindungi biji yang merupakan bakal tumbuhan baik. Terima kasih. Bagaimana dari kelompok lain? Ada tanggapan? Tidak. Ada tanggapan? Tidak. Kita speaking dulu. Ayo berdiri semua. Semua berdiri. Ayo. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih anak-anak. Silakan duduk. Sudah selesai? Sudah selesai kerja? Iya, kita sudah kasih diskusi kelompok. Sekarang coba. Sini ada bagian-bagian tumbuhan. Di sini ada bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Ya, itu bagian-bagian tumbuhan ada akar, batang, daun, bunga, dan biji. Ini akar. Ya. Akar ini mempunyai fungsi. Ya, mempunyai fungsi. Fungsi akar yang pertama itu menunjang berdirinya tumbuhan. Nah, fungsi akar yang kedua menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Fungsi akar yang ketiga menyimpan cadangan makanan. Yang keempat, bernapas.
Ya. Ya, yang pertama ada akar. Batang. Buah. Daun. Nah, itu bagian-bagian tumbuhan. Ada apa? Akar, batang, daun, bunga, dan buah. Buah ya. Berikut. Ibu guru mau bertanya lagi. Materi apa saja yang anak-anak sudah paham? Materi apa saja yang anak sudah paham? Sudah? Chandra. Materi apa saja yang belum dipahami? Bagaimana Chandra? Ada di sini sudah ada bagian dari tumbuhan, ya. Jadi tadi sudah meja Viola sudah sebutkan ya, itu bagian-bagian dari tumbuhan ya. Tadi yang pertama itu akar, daun, batang, buah, bunga dan biji. Sekarang ibu bertanya Sandra, materi apa saja yang belum dipahami? Pahami semua materi yang tadi ibu guru sudah terangkan? Sudah? Sudah? Terima kasih buat anak-anak semua yang sudah memahami, sudah mengerti materi yang ibu paparkan tadi. Ya. Tadi yang pertama itu bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Ya, tadi sudah anak-anak sudah tahu fungsi daun, fungsi akar, fungsi batang, fungsi buah, fungsi bunga, ya. Tadi itu kamu sudah presentasikan juga ya. Ibu guru sekarang kita menarik suatu kesimpulan. Sebelum kita menarik suatu kesimpulan, kita speaking dulu. Speaking. Semua kita speaking dulu ya. Ayo. Sekarang kita speaking. 1, 2, 3. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih anak-anak, silakan duduk. Sekarang ibu perhatikan.
Sekarang
bagian dari tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, buah, dan biji. Nah, akar berfungsi menunjang berdirinya tumbuhan. Ikut menyerap air dan mineral dari dalam tanah, menyimpan cadangan makanan dan bernafas. Yang kedua, batang. Batang berfungsi batang. Coba, siapa yang tahu fungsi batang? Batang. Rifa. Mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke dalam daun dan tunas. Ya. Berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun dan tunas. Ya. Berikut. Fungsi batang. Ya, terima kasih Neca. Daun, fungsi daun. Angkat tangan, Non. Saya, angkat tangan. Daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan, alat pernafasan, dan tempat terjadinya proses pembuatan. Bunga. Silakan. Ya. Bunga berfungsi sebagai perhiasan tumbuhan-tumbuhan dan tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan. Chandra. Buah berfungsi melindungi biji dan merupakan bakal tumbuhan. Buah berfungsi melindungi biji yang merupakan bakal tumbuh Baru. baru. Nah, anak-anak, pembelajaran kita berikutnya yaitu perubahan
Mantap.